Baik, selamat pagi untuk Bapak dosen. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Patutlah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat perlindungannya sehingga sampai saat ini kita masih dalam keadaan yang sehat walafiat. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama lengkap saya Dortiana U dengan NIM 1723030012, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan melakukan video dari mata kuliah Kajian Seminar Masalah-Masalah Sosial, review buku yang ke-8 tentang penelitian ekonomi dan sosial. Di dalamnya mengenai pengangguran masalah kebijakan, yang diedit oleh W.H. Bevergy. Pertama-tama yang akan bahas di sini yaitu tentang pengangguran. Pengangguran adalah sebutan untuk angkatan kerja atau penduduk berumur 15-65 tahun yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Jenis-jenis dari pengangguran di sini yaitu yang pertama pengangguran terbuka, terselubung, struktural, friksional, teknologi, musiman, dan setengah pengangguran. Dalam buku ini, pembaca mungkin mengenali asal mula studi tentang pengangguran yang diterbitkan pada tahun 1909 oleh W.H. Bevergy yang memberikan subjudul tentang masalah industri. Karya itu memiliki empiris yang kuat. Yayasan dalam catatan serikat pekerja tentang tunjangan yang dibayarkan kepada anggotanya selama pengangguran. Di dalam laporan Komite Distress, rekomendasi utamanya adalah untuk perbaikan organisasi pasar tenaga kerja melalui bursa tenaga kerja menjadi didirikan di seluruh negara dan untuk perluasan asuransi pengangguran. Pengangguran masalah kebijakan diukur dan tingkat persentase dihitung berubah selama bertahun-tahun. Memang benar bahwa saran yang dibuat pada tahun 1960-an seperti itu dan kebijakan yang berisiko dapat menyebabkan 3 juta pengangguran cukup untuk menolaknya begitu saja. Tidak ada pemerintah yang bisa bertahan. Demikian yang dikatakan di dalam buku ini. Penemuan politik paling signifikan pada tahun 1980-an. Justru hanya pemerintah yang dapat bertahan, tetapi mereka dapat dipilih kembali dengan mayoritas meningkat. Dengan pengangguran dapat mendekati 3 juta dan masih banyak yang naik. Pemerintahan Thatcher adalah pemerintah yang sejak Perang Dunia Kedua secara eksplisit menolak gagasan bahwa ia dapat melakukan kontrol langsung atas tingkat pekerjaan. Pemerintah secara cepat menghargai bahwa pengangguran yang jauh lebih tinggi tidak hampir sama merusak secara elektoral seperti yang telah diyakini selama ini dan merasa tidak ada kewajiban untuk mengikuti kebijakan konvensional seperti peningkatan masyarakat pengeluaran yang ditekan oleh banyak ekonomi dan oleh oposisi. Yang kedua, mengenai perubahan struktur. Dalam makroekonomi output dan lapangan kerja, state of the art secara implisit dianggap telah diberikan, namun dalam jangka panjang hal itu jelas perubahan dalam keadaan seni, yaitu inovasi yang produktif, proses dan barang dan jasa memiliki pengaruh yang kuat pada pola dan volume pekerjaan. Prioritas seseorang akan mengharapkan adanya percepatan perubahan teknis pengangguran yang lebih tinggi, namun pertumbuhan produktivitas melambat yang telah terjadi sejak tahun 1973 di dunia barat
dapat menimbulkan tanda tanya melawan tesis ini. Namun, dapat mempertimbangkan apakah keajaiban produktivitas terjadi di negara Inggris selama tahun 1980-an. Jadi, berpendapat bahwa apapun kinerja ekonomi selama ini, efek penuh teknologi informasi belum dirasakan. Yang terpisah adalah dikhususkan untuk menjumlah survei tentang penggunaan teknologi informasi ini, dan yang diharapkan perubahan teknis adalah faktor utama yang menyebabkan perpindahan awal pekerja, meskipun tidak boleh mengecualikan perubahan spontan dalam setiap selera. Yang kedua, akan membahas mengenai upah. Hubungan antara upah dan pekerjaan. Dua di antaranya paling banyak menonjol pada waktu yang berbeda. Dalam model ekonomi klasik, level pekerjaan ditentukan oleh tingkat upah real. Dalam pendekatan ini, pengangguran paksa tidak terjadi. Di dunia nyata, upah adalah biasanya dikontrak dan dibayar dengan uang, dan upah real kemudian tergantung tentang bagaimana harga selanjutnya berperilaku. Kesimpulan mengenai upah di sini adalah bahwa untuk sebagian besar periode pasca perang, masalah upah yang signifikan bagi Inggris tidaklah terlalu nyata, tetapi kecenderungan kenaikan upah nominal atau inflasi upah menjadi agak terlalu besar. Apakah ada pekerjaan penuh atau pengangguran? Akibatnya, pemerintah semakin menggunakan kebijakan siapa konsekuensinya adalah pengangguran yang lebih tinggi, dengan harapan mengurangi upah inflasi. Berikutnya mengenai kebijakan makroekonomi. Doktrin itu adalah kebijakan fiskal harus bertujuan untuk menyeimbangkan ekonomi dan bukan hanya anggaran, diterima secara umum oleh ekonomi dan pemerintah Inggris. Tetapi adanya ortodoksi baru dari manajemen pemerintah ditantang di akhir tahun 1970-an, baik dengan percepatan inflasi dan doktrin moneterisme yang untuk waktu yang sangat singkat mendekati kebijakan pada awal 1989, sejauh mana yang jika ada pemerintah dapat menentukan tingkat pekerjaan menjadi masalah kontroversi akut. Kesulitan lainnya adalah ekonomi Inggris tidak mandiri. Peraturan pemerintah ditunjukkan untuk mempromosikan pekerjaan di Inggris mungkin sangat menguntungkan atau tidak menguntungkan. Efek pada pekerjaan di negara lain, seperti halnya kebijakan negara lain, akan berdampak pada pekerjaan di negara sendiri. Hubungan antara perilaku ekonomi dan tujuan kebijakan adalah salah satu tema yang diangkat dan juga yang dibahas adalah siklus elektoral. Terkadang disebut siklus bisnis politik, mengarah pada siklus yang lebih luas tentang interaksi antara ekonomi dan politik dalam konteks Inggris, dan untuk sejauh mana kebijakan yang menurut ekonomi memungkinkan diterjemahkan ke dalam tindakan politik. Berikut mengenai dimensi internasional. Keterbukaan melibatkan migrasi orang, perdagangan barang dan jasa, dan pergerakan modal. Arti penting keterbukaan bagi perekonomian adalah diperiksa dalam konteks tahapan regulasi yang berurutan. Kedua domestik dan internasional sejak perang, dan rezim internasional yang berbeda dari Bretton Woods hingga tahap internasional terbaru berhasil mengambang. Berikut mengenai tenaga kerja. Secara keseluruhan, berbagai konsep yang berkaitan dengan pekerjaan belum sangat diperdebat, meskipun ada beberapa masalah di file perlakuan terhadap karyawan paruh waktu. Ada pekerja ganda, yaitu pekerjaan secara terpisah dihitung tetapi dilakukan oleh satu orang. Berikut mengenai wirausaha. Pertama, pergeseran ke wirausaha merupakan fenomena yang telah diamati sebelum dalam resesi di Inggris dan di tempat lain. Ketika pekerjaan menghilang, laki-laki dan perempuan terpaksa mengaturnya secara tersendiri. Adanya ketenaga kerjaan.
Dalam pekerjaan penuh dalam masyarakat bebas pada tahun 1944, William Beveridge disebut salah satu definisi pekerjaan penuh sebagai makhluk keadaan di mana jumlah lowongan yang tidak terisi tidak jauh di bawah jumlah orang yang menganggur. Berikut mengenai perubahan struktur. Pengangguran telah meningkat ke tingkat yang tinggi karena teknologi, khususnya revolusi teknologi informasi atau TAI, telah menghancurkan pekerjaan. Bahwa ada permintaan yang terus meningkat bagi pria dan wanita yang sangat terlatih untuk membangun dan mengoperasikan komputer, mikroprosesor, dan proses manufaktur yang didasarkan kepadanya. Berikut mengenai kontribusi teori ekonomi. Daya tarik terhadap pengalaman sejarah akan memuaskan beberapa orang, tetapi akan mendesak bahwa banding tersebut terlalu berpuaskan diri. Penyetimbangan mekanisme mungkin tidak berfungsi dengan cara yang ditentukan untuk menghilangkan pengangguran secara sukarela. Berikut mengenai keuntungan teknis dan produktivitas. Secara luas diyakini bahwa perubahan teknis semakin cepat sejak Perang Dunia Kedua. Pertama-tama ada tumpukan ide dan metode yang dikembangkan untuk perang yang dapat diterapkan untuk perdamaian tujuan. Ada kemajuan spektakuler dalam kimia industri, termasuk pembuatan sejumlah materi baru. Adanya dampak teknologi informasi dapat membawa banyak pengaruh positif yang dimaksud seperti adanya pertukaran sebuah informasi yang menjadi lebih mudah dan cepat, memudahkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan seseorang menjadi lebih efektif dan efisien, dapat menghubungkan orang di seluruh dunia, penyebaran informasi yang cepat, dapat memunculkan media sosial, sarana berbagai file, memajukan dunia pendidikan. Di sini juga ada pun dampak negatif. Di samping banyak memberikan dampak positif, ternyata masih banyak adanya dampak negatif yang bisa terjadi dalam perkembangan teknologi komunikasi. Yang ada justru menurunkan semangat juang bagi sebagian orang, karena segalanya terasa mudah. Banyak murid misalnya yang hanya murni melakukan copy paste dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Informasi langsung tentang kecepatan pengenalan teknologi informasi dan pengaruhnya terhadap lapangan kerja dan pengangguran di kasus tertentu dapat diperoleh dari survei perusahaan, dan berbagai survei semacam itu telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Jadi kesimpulan dari buku ini kembali ke tema utama. Menurut kami, peningkatan pengangguran sejak pertengahan 1970-an tidak dapat dijelaskan dengan percepatan teknis perubahan. Masih banyak yang mengatakan bahwa informasi teknologi berpengaruh penuh belum terlihat, dan ini akan menjadi pokok bahasan. Di dalam pengangguran tidak hanya menjadi masalah bagi orang yang bersangkutan, tapi juga bagi negara dan pemerintah harus adanya kebijakan. Kebijakan yang pertama di sini yaitu perluasan kesempatan kerja melalui perluasan produksi, peningkatan investasi, penyediaan prasarana, peningkatan ekspor, dan penggalakan program padat karya. Yang kedua, harus mengurangi urbanisasi guna mencegah pengangguran di kota besar. Yang ketiga, penggunaan teknologi yang tepat yang disesuaikan dengan teknologi yang sifatnya padat karya. Yang berikutnya, penyediaan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja melalui kerjasama dengan perusahaan dan kampus dalam melaksanakan kegiatan job fair dan magang. Sekian pemaparan video dari saya. Terima kasih.